Halo guys, bertemu kembali dengan saya Arta Sasta. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan gitar sayur, gitar KW, gitar custom, dan gitar original. Oke, jadi banyak dari kita ini yang masih bingung ya. Saat mau beli gitar, kita bertanya-tanya, ini tuh gitarnya jenis gitar apa ya? Gitar KW, gitar custom, apa gitar ori? Atau gitar apa? Karena mereknya banyak ya, ada yang menyebut gitar sayur, gitar KW, gitar custom, gitar ori, gitar pemula, gitar profesional, gitar melodi atau apalah. Banyak ya kan? Nah, banyak orang menyimpulkan itu kalau secara kualitas, gitar ori itu yang paling bagus. Gitar custom itu sama kayak gitar KW. Katanya gitar custom atau KW itu kualitasnya pasti di bawah original. Tapi kesimpulan ini tuh tidak 100% benar. Yuk kita langsung simak aja sampai habis. Oke, jangan di skip dan langsung kita ke penjelasannya. Oke, jadi sebagai penjual gitar, nggak ada yang menyebut sebutan gitar sayur ya. Untuk pasti dia bilang gitar pemula. Seperti ini nih contohnya. Nah ini dia. Kalau ini biasa kita sebut kan, orang-orang bilang wah ini gitar sayur nih, kayak gitu. Tapi kalau penjual gitar pasti bilangnya ini gitar untuk pemula, katanya seperti itu. Tapi kan kalau kita bilang gitar untuk pemula pakai ini, kalau udah pro baru pakai gitar yang original atau gitar untuk profesional. Kalau kata orang itu gitar original itu untuk yang profesional aja gitu, bukan untuk yang pemula. Tapi ini tuh adalah trik marketing. Rentan harga itu tergantung budget ya sebenarnya, bukan tergantung skill. Karena walaupun kita baru belajar, tapi kita mau gunakan gitar yang berkualitas itu sangat bagus. Kecepatan belajar juga berpengaruh dari gitar itu juga. Jadi kalau kita bilang penyebutan gitar untuk pemula, gitar untuk profesional itu kurang tepat. Kita golongkan berdasarkan kategori gitar itu ada 4 menurut saya ya ini penggolongannya. Yang pertama adalah very low budget. Very low budget ini kisaran 100.000 sampai 300.000. Yang kedua adalah low end. Low end itu 500.000 sampai 1 juta. Yang ketiga adalah mid end, 2 juta sampai 3 jutaan. Yang keempat adalah high end, di atas 4 juta. Nah, jadi kalau gitar sayur kayak gini, kenapa dibilang gitar sayur? Karena ini tidak sesuai dengan standar gitar. Kalau dari segi fretnya, jumlah fretnya 18. Ini bisa dibilang gitar klasik. Tapi kalau dari stringnya, ini seperti gitar akustik. Ya kan? Tapi headstocknya modelnya kayak gitar elektrik. Karena gitar akustik kayaknya nggak ada yang kayak gini. 3-3 biasanya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ya ini terus di sini lagi. Di sini nggak ada truss root-nya. Ini kalau nggak ada truss root gini biasanya di gitar klasik karena senarnya senar nilon. Makanya ini pakai senarnya ukuran 9. Kayak gitu ya. Nah, untuk harganya ini kan kisaran 100 sampai 300.000. Jadi untuk harganya kalau kalian beli kayak gini 100 sampai 300.000. Kalau kalian beli di atas 300.000 yang mudah kayak begini berarti kalian belinya kemahalan. Dengan harga segini gimana bisa jadi gitar? Ya itulah karena bahannya menurut saya ini dari bahan-bahan sisa kayu atau kayu reject ya. Terus dari segi bobotnya juga ini sangat ringan. Dari segi tone-nya juga ini kurang pas. Bukan kurang pas lagi ya, bisa dibilang pales. Lagi baru beli juga emang udah agak pales. Tapi makin lama dipakai makin pales. Ini di stemnya susah, jadi saya udah nggak stem lagi ini gitar. Kalau kalian cari gitar model kayak gini, biasanya di toko olahraga banyak yang jual.
Kalau di toko musik kayaknya sih nggak ada yang jual kayak gini ya. Jadi gitar ini sebenarnya cocok untuk tiba atau enggak? Sebenarnya cocok aja. Kalau gitar ini dimainkan cuma asal buat main aja, yang penting genjreng, ya kan. Yang kedua, ini cocok juga kalau kalian untuk nilai nilai seninya ya. Ini kalau masih baru nih masih bagus buat dipajang. Bagus juga buat foto-foto. Kan ada ya beberapa buat aksesoris foto gitu. Ngapain beli gitar mahal-mahal kok buat di foto doang? Ini juga udah keren. Kalau yang baru ya, kalau ini udah lecet-lecet dipakai. Atau enggak, ini juga bagus kok kalian bener-bener pengen beli gitar tapi budgetnya bener-bener mentok. Kalau budgetnya udah nggak ada ya, ngapain maksain juga gitu. Ini aja nggak apa-apa lah. Kok buat belajar gitu. Kalau buat belajar kalian pakai yang kayak gini juga masih boleh lah. Walaupun kalau belajar pakai gitar ini pasti bawaannya males main di fret-fret yang tinggi nada sini. Karena apa? Karena males. Kalau kita belajar itu pasti pengennya masih belum paham gitu ya, masih belum terlalu ngerti soal nada. Jadi waktu kita main, ini falesnya dari gitarnya atau fales dari kita yang salah pencet, itu nggak ketahuan jadinya. Kalau kalian pakai gitar yang kayak begini, itu aja kekurangannya. Tapi ya kalau emang ada niat untuk belajar gitar ya pasti bisa aja sih pakai gitar ini juga. Oke. Jadi gitar itu sebenarnya memang kurang cocok untuk yang serius mendalami gitar. Saya sih lebih menyarankan kalian kalau mau belajar gitar pakai gitar-gitar yang di atas inilah ya. Karena kalau pakai gitar ini ya seperti saya bilang tadi bakalan jadi malas belajar gitarnya. Kita lanjut lagi ke gitar KW atau gitar custom. Nah ini dia yang kadang bikin jadi salah kaprah. Banyak yang bilang gitar KW sama dengan gitar custom. Sebenarnya itu berbeda. Ini namanya gitar custom. Untuk gitar KW saya nggak ada lagi, itu saya pernah beli tapi udah sempet dijual jadi nggak ada di sini. Ini gitar bisa dibilang custom kalau kita dengan sengaja mengcustom gitar ini ke seorang luthier atau seorang perajin gitar. Biasanya sih luthier gini juga bisa merupakan bengkel gitar juga, bisa servis di situ. Nah, jadi ini custom ya, ini benar-benar custom. Karena memang saya yang minta model kayak gini, pengen dibuat warnanya seperti ini. Untuk hardware-nya seperti apa, itu juga karena keinginan saya jadinya. Bukan karena udah jadi tinggal pakai. Jadi ini bisa dibilang gitar custom. Tapi kalau yang di pasaran itu custom juga namanya. Bukan sebenarnya. Gitar custom itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah gitar custom replika. Yang kedua gitar custom ori. Nah, untuk gitar custom replika. Nah, ini merupakan gitar custom replika. Ini saya custom tapi saya ngereplika modelnya Epiphone. Kenapa nggak model sendiri aja? Karena saya nggak bisa mendesain model sendiri. Dan saya senangnya model Epiphone. Kok senang Epiphone, kenapa beli aja yang merek Epiphone? Ya, mungkin orang bakal bilang gitu. Senang Gibson, beli aja merek Gibson. Tapi itu kembali lagi ke budget. Kalau kalian budgetnya ada banyak, ya belilah yang ori aja. Nggak usah nge-custom. Tapi kalau budgetnya sedikit, kalian bisa beli gitar custom atau gitar KW. Dan perlu kita ketahui dulu, kalau ada yang dibilang toko online, banyak yang bilang ini gitar custom. Itu sebenarnya salah penyebutannya di Indonesia itu ya. Lebih tepatnya gitar replika. Ada di pasaran yang harganya 500.000 sampai 1 juta itu gitar replika. Karena seperti ini nih. Saya punya gitar Tanglewood. Gitar ini itu original. Saya suka ini modelnya misalnya ya. Kemudian ini kan bahannya masih dari kayu laminasi ya, spruce kayu laminasi. Tapi saya bilang saya pengen ini modelnya dibuat
full solid. Saya custom lah modelnya kayak gini lagi, saya bikin lagi ke seorang luthier. Pengen model kayak gini persis sama, tapi kayunya itu yang full solid. Nah, namanya bakalan berubah. Jadi gitar replika. Tapi apakah gitar replika ini bakalan jelek? Ya enggak juga, karena pasti kualitasnya lebih bagus kalau kayunya solid. Nah, seperti itu. Jadi nama custom itu sebenarnya premium ya. Premiumnya seperti apa? Kadang nama custom itu ya di pabrikan Gibson Custom. Itu limited edition. Harganya juga mahal ya, karena kalau emang gitar custom misalnya ori dari Gibson. Nah, ada juga gitar custom yang emang dibuat karena udah nggak keluar lagi gitar model itu. Untuk apa namanya, gitar zaman dulu yang modelnya itu sangat dikagumi, lalu seorang luthier membuat mereplika persis tapi dengan spek yang lebih tinggi. Itu juga ada. Itu bisa dibilang custom juga. Nah, kalau kayak gini juga custom juga, replika. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk gitar custom yang di pasaran itu sebenarnya namanya salah. Lebih tepatnya gitar replika atau gitar KW. Itu bisa dibilang gitar KW. Kenapa? Karena kualitas. KW itu kualitasnya kurang bagus. Kalau gitar yang kualitasnya bagus, ya nggak mungkin dibilang KW ya. KW itu dari kualitasnya yang kurang bagus. Oke, jadi kesimpulannya, syarat gitar dibilang custom kalau kalian dengan sengaja ke luthier dan punya desain sendiri atau mereplika merek tertentu. Terus kalian tahu itu brand aslinya apa. Jadi gitar custom itu ada nama brandnya ya sebenarnya. Kalau kita nggak mau pakai merek Epiphone misalnya, saya mau pakai nama saya di sini, bisa aja. Karena itu custom. Terus kalian pilih sendiri picknya mau pakai apa, senarnya pakai senar apa. Dan untuk soal kualitas seperti yang saya bilang tadi, kualitas tergantung luthiernya. Kalau luthiernya profesional, kita custom bisa lebih bagus dari gitar original. Apalagi kalau handmade. Dan ini termasuk gitar handmade. Jadi kalau mau custom gitar itu cari luthier yang berpengalaman supaya hasilnya tidak mengecewakan. Nah, ini sedikit cerita. Kalau kalian beli gitar KW, gitar custom yang sebenarnya KW ya di toko online, kalian jangan tanya soal kayunya ini multi piece apa one piece. Saya pernah nanya ya di sebuah toko online, saya tanya, ini gitar customnya kayunya apa nih, multi piece atau one piece? Terus saya tanya juga, ini kayu multi piece-nya berapa banyak yang disambung? Dan jawabannya itu langsung marah, dia bilang nggak dihitungin. Jadi kan sebenarnya itu sangat jelas kalau itu bukan gitar custom dong. Masa gitar custom kita tanya gitu dia nggak mau kasih tahu. Terus kalau misalnya pernah juga saya nanya ke sebuah toko yang bilang jual gitar custom. Saya bilang, jual nggak gitar yang multi piece, pick up-nya mau pakai ini, terus senarnya ini, kayunya ini, saya sebutin. Dia malah cuekin, terus bilang nggak ada. Ya, jadi saya bingung di situ ya. Gitar custom katanya, jual gitar custom. Tokonya jual gitar custom, tapi kok gitar custom nggak bisa sesuai keinginan kita? Bahkan sampai pengen dimerekin ya di sini, nggak bisa juga. Ya, itu dia jelas, itu bukan custom. Kalau namanya gitar custom, kalian bisa custom sesuai keinginan sendiri. Oke, jadi segitulah kurang lebih penjelasannya tentang gitar custom. Selanjutnya yaitu tentang gitar KW. Gitar KW akustik itu atau gitar KW elektrik ya. Banyak juga yang nyebut gitar Jawa. Kenapa gitar kayak gitu, gitar-gitar yang kualitasnya kurang bagus banyak bilang gitar Jawa? Karena modelnya itu pasti replika dari gitar-gitar bermerek. Karena kalau dia nggak replika, walaupun kualitasnya jelek tetap original. Yang kedua, kualitas itu berbeda jauh dari original, makanya disebut KW. Terus diproduksinya dalam jumlah yang banyak atau pabrikan.
harganya tuh murah, sekitar 10% sampai 20% dari harga gitar orinya. Dan untuk kayu, ya seperti saya bilang tadi, kayunya pasti multi piece, bukan kayu one piece. Cuma kita nggak tahu berapa sambungan. Kalau cuma 2 sambungan atau 3 sambungan masih aman. Tapi kalau misalnya sambungannya banyak, ada 5 sampai 7 sambungan atau sampai 10 sambungan, kita kan nggak tahu. Kalau kita tanya juga pasti dia marah. Jadi kalau kalian mau beli gitar KW yang harganya 500.000 sejutaan gitu, jangan kalian tanya, ini kayunya kayu multi piece berapa lapisan. Pasti dia marah kalau kalian tanya kayak gitu. Beli harga segini kok pengen speknya bagus, ya kayak gitulah kurang lebih. Tapi banyak juga yang bilang di setting enak, ya mereka cuma bilang di setting enak, di setting supaya dimaininnya enak pada saat itu. Cuma mereka nggak menjamin itu bakalan enak sampai jangka waktu beberapa bulan ke depan. Ya pasti seperti itu, pasti kalau kalian beli gitar KW itu di setting enak pada saat itu, nanti urusan belakangan. Ya itu resiko jadinya ya kalau kalian mau beli gitar KW. Dan untuk gitar original ini contohnya. Ini gitar original Tanglewood, didesain oleh pabrik aslinya. Ciri-cirinya itu ada serial number yang berbeda-beda tiap gitar. Jadi di sini tuh ada serial numbernya ya. Nggak kelihatan gitu. Sini ada serial numbernya. Nah, harganya juga lumayan mahal dibanding dengan sekelasnya. Misalnya kalian beli gitar, kalian nge-custom gitar misalnya ke luthier, mungkin bisa lebih murah 200 sampai 300 ribu dibandingkan kalian beli yang ada mereknya. Tapi jangan dibandingin sama gitar KW ya, karena kalau KW itu kualitas kayunya juga beda. Selanjutnya itu ada juga yang murah dari merek Grande, Cowboy atau Mandalika. Ya itu ori juga, tapi ori kualitasnya ya lumayan lah. Karena kan setidaknya itu original. Mereka pasti ada brand juga, pasti ada kualitas juga lah kayak gitu. Kalau kalian budgetnya terbatas, mungkin kalian bisa belinya yang dari merek Grande atau Cowboy kayak gitu ya. Kita langsung ke kesimpulannya. Gitar custom itu bisa jadi desain ori, bisa jadi desain replika, tergantung keinginan si pembeli dan tergantung kualitas luthiernya. Jadi kualitas tergantung luthiernya. Kalau gitar KW direplika dengan kuantitas yang banyak tanpa mengutamakan kualitas. Kalau beruntung kalian dapat yang bagus atau lumayan ya. Kalau nggak beruntung ya dapat yang kualitasnya kurang bagus. Untuk gitar ori itu pasti pakai desain dan merek sendiri. Kalau kualitas ori pasti di atasnya KW. Karena sejelek-jeleknya gitar ori, dia masih malu sama brandnya. Kalau gitar KW, misalnya nih, merekin Yamaha. Inilah contohnya, ini gitar KW. Ini Yamaha mereknya di sini. Kualitasnya jelek. Jadi dia nggak bakal peduli karena dia pabrik dia nggak tahu pabrik apa. Yang jelek Yamaha namanya, kayak gitu. Kalau luthier, kalian ke custom, walaupun kalian custom pengen model Yamaha, mereka pasti kualitasnya bagus karena kalau jelek dikomplain lah luthier itu, kayak gitu kurang lebih. Nah kalau ori juga sama kan ada merek, jadi belilah yang ada mereknya. Kalau yang nggak bermerek ya harus hati-hati, kecuali itu custom. Kalau custom kalian tahu kan penjualnya, jadi bisa langsung komplain kalau ada apa-apa. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa.